Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Ya, saya harap selalu baik ya teman-teman. Selalu jaga kesehatan, apalagi masa pandemi seperti ini. Tubuh menjadi lebih ringkih jika tidak dijaga dengan baik. Dan juga tetap semangat dalam menjalani hidup ya teman-teman. Oke? Nah, perkenalkan, nama saya Ervina Rahmani Raini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berasal dari bidang ekonomi. Judulnya yaitu pengangguran. Teman-teman semua harus memahami apa itu pengangguran. Harus memahami mengenai pengertian, harus memahami mengenai jenis-jenisnya apa saja. Kemudian teman-teman harus memahami apa sumber atau apa hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran tersebut. Kemudian teman-teman juga harus memahami dampak apa yang dikeluarkan oleh si pengangguran ini. Kemudian ada juga solusi. Jadi teman-teman selain memahami pengertian, jenis-jenis, dampak, teman-teman juga harus memahami apa itu solusi untuk mengatasi pengangguran tersebut. Kalau begitu langsung aja cus ya, kita mulai membahas materi mengenai pengangguran ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti mengenai apa yang saya jelaskan selanjutnya. Let's go! Memasuki pengertian. Pengertian pengangguran. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang tersebut tidak mencari pekerjaan dikarenakan merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Untuk pengangguran disediakan tunjangan pengangguran. Lalu apa sih tunjangan pengangguran itu? Tunjangan pengangguran itu merupakan penerimaan tunjangan tunai bagi para pengangguran untuk jangka waktu tertentu. Tunjangan ini dibayarkan dari dana yang berasal dari kontribusi pemberi kerja atau perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Tunjangan pengangguran akan membantu pekerja finansial yang hubungan kerja mereka telah diakhiri untuk periode waktu yang terbatas saat mereka berusaha mencari pekerjaan lainnya. Yang berikutnya yaitu memasuki jenis-jenis. Pengangguran pun jenisnya ada yang berdasarkan pengertian. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini terjadi dikarenakan angkatan kerja itu belum mendapat kerja, padahal udah berusaha secara maksimal, atau bisa jadi karena mereka juga malas mencari pekerjaan. Nah, kalau yang pengangguran terselubung itu bisa terjadi karena seseorang yang bekerja enggak sesuai bakat dan kemampuan, akhirnya bekerjanya pun tidak optimal. Kemudian yang terakhir, setengah menganggur. Contohnya, seorang buruh konstruksi bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek menganggur dulu sementara karena menunggu proyek yang berikutnya. Gitu. Nah, jenis-jenis pengangguran yang berikutnya itu ada yang berdasarkan sumbernya. Yang pertama, pengangguran friksional nih. Pengangguran friksional ini tidak ada pekerjaan bukan karena belum memperoleh pekerjaan, akan tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, jumlah pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh, sedangkan pengusaha sulit memperoleh pekerja. Untuk itu, pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi.
Hal inilah yang akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari kerja yang baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Kemudian, pengangguran yang berikutnya yaitu pengangguran silikal. Dalam perekonomian, ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Untuk itu, lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran pun berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya, permintaan agregat itu mengalami penurunan. Kemudian, kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai hubungan, juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran pun bertambah. Yang berikutnya yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini diakibatkan oleh adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi. Memasuki mengenai dampak pengangguran. Yang pertama, pengangguran itu bisa menyebabkan masyarakat menjadi tidak memaksimalkan tingkat kemampuan yang dicapainya. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari sektor pajak menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga, pengangguran itu tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat tuh jadi berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi pun berkurang. Kemudian, yang keempat, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Kemudian, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, dan yang terakhir itu, pengangguran juga bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Dan yang terakhir itu solusi mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu memperluas kesempatan kerja. Menurut Sumitro Djodjohadzikusumo, kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara. Yang pertama, pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya. Kemudian melalui berbagai proyek pekerjaan umum, seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, dan jembatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada. Nah, ternyata udah selesai. Kalau begitu, demikian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dalam penjelasan ini. Dan semoga ini dapat bermanfaat. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.